Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ninth graders students. How are you? I hope all of you are fine. Miss Dwi harap kalian semua baik-baik saja. Let's pray to Allah. May Allah stop this pandemic soon. Ayo kita berdoa kepada Allah, semoga Allah segera menghentikan pandemi ini, so that we can do the teaching learning process directly, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka segera. Amin. Well, today we will discuss the passive voice. Hari ini materi kita adalah passive voice. Kita akan diskusi mengenai passive voice. Passive voice is kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pasif. Tahu perbedaannya ya antara kalimat aktif dan kalimat pasif? Kalau kalimat aktif, contohnya Anita menyapu lantai. Kalau dipasifkan jadi gimana? Objeknya dipindah ke depan. Lantai disapu oleh Anita. Nah, itu adalah kalimat pasif. Seperti itu. Konsepnya dalam bahasa Inggris sama. Nanti objeknya dipindah ke depan, kemudian kata kerjanya yang tadinya dalam kalimat tadi menyapu menjadi disapu. Kemudian subjeknya, pelakunya dipindah ke belakang. Lantai disapu oleh Anita. Well, dalam bahasa Inggris, rumusnya adalah to be dengan kata kerja bentuk ketiga. Dulu waktu kalian kelas 8, kalian sudah belajar mengenai kata kerja. Kata kerja itu ada kata kerja regular, beraturan, dan irregular, tidak beraturan. Jadi, kata kerja itu ada kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Nah, kata kerja itu ada 3 bentuk. Bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Dari kata kerja beraturan, ada bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Di kata kerja tidak beraturan juga sama, bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Bentuk pertama itu menandakan bahwa sekarang, present. Bentuk kedua menandakan lampau, past. Nah, bentuk ketiga ini yang kita pakai dalam passive voice. Paham? Diingat-ingat materi kelas 8 dulu. Kalau kata kerja beraturan, perubahannya itu di belakangnya tinggal ditambahi ed atau d saja. Nah, dari cold berubah jadi cold, berubah jadi cold. Ini beraturan. Yang tidak beraturan, kita tidak bisa mengira-ngira perubahannya seperti apa. Makanya kalau kata kerja tidak beraturan itu harus dihafalkan. Contohnya nih dari draw, drew, drawn. Dari get, ini got, kurang T, gotten. Dari cut, tetap cut. Nah, tidak beraturan, kita tidak tahu perubahannya seperti apa. Jadi kalau kalian masih bingung kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan, silahkan kalian lihat di kamus kalian. Pasti kalau di kamus ada daftar kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Ya, kita masuk ke passive voice. Kalian bisa lihat LKS-nya halaman 19 sampai halaman 20. Di situ sudah ada materinya. Nah, jadi kalau passive voice, kalimat pasif, kalian harus lihat kalimat aktifnya dulu. Baru kalian bisa merubah ke kalimat pasif. Kalian harus lihat kalimat aktifnya itu tensesnya apa. Kalau sudah tahu, baru kalian bisa menentukan to be yang dipakai apa, kemudian baru ditambahi kata kerja bentuk ketiga. Kita mulai ya, Miss Dwi akan menjelaskan satu-satu dari simple present, dari tenses ini, simple present. Simple present tense. Nah, kalian masih ingat dulu waktu kelas 7 simple present tense itu untuk menyatakan kegiatan sehari-hari.
Alright, kita akan bedah satu-satu untuk tiap tenses. Tenses yang pertama adalah simple present. Jadi, langkah pertama untuk mengubah ke kalimat pasif adalah kalian lihat kalimat aktifnya dulu. Kalian lihat kalimat aktifnya, dia termasuk tenses apa? Kalau termasuk simple present, berarti nanti ketika diubah ke kalimat pasif, to be yang dipakai adalah to be simple present. Ada is, ada am, dan ada are. Kemudian ditambahi kata kerja bentuk ketiga, karena rumus kalimat pasif adalah to be ditambah kata kerja bentuk ketiga. Sampai sini paham? Kita mulai ya. Ada kalimat nih, Adi conducts the orchestra. Kalian harus menganalisis dulu ini tensesnya apa. Simple present ya. Masih ingat dulu waktu kelas 7? Jadi kalau simple present itu ditandai dengan kata kerja pertama dan ditambahi s atau es atau tidak, tergantung dari subjeknya. Dewi Ayu nggak suka es, he she it suka es. Di sini ada kata kerja conducts, ada s-nya. Subjeknya Adi, he she it suka es. Oh, ini simple present. Jadi kamu sudah tahu nih, simple present. Berarti nanti ketika diubah ke kalimat pasif, to be yang dipakai adalah is atau am atau are. Paham? Langkah yang kedua, memindah objek ke depan. Adi conducts the orchestra. Objeknya ini ya, di orchestra. Kita pindah ke depan, di orchestra. Kemudian rumusnya apa? To be, kata kerja bentuk ketiga. Orchestra, satu atau banyak? Satu. Kalau satu berarti to be-nya is. Kata kerjanya conduct. Diubah ke kata kerja bentuk ketiga, karena dia kata kerja beraturan, conducted. Nanti kalau kalian bingung, ini kata kerjanya diubah ke kata kerja bentuk ketiga, seperti apa, Miss? Dilihat di kamus, di daftar regular atau irregular verb. Kemudian, subjeknya, pelakunya dipindah ke belakang. By Adi, oleh Adi. Kalau kita artikan, kalimat aktifnya, Adi mengadakan orkestra. Kalimat pasifnya, orkestra diadakan oleh Adi. Seperti itu. Paham? Well, kita masuk ke contoh berikutnya. Students borrow the library books. Tensesnya apa nih? Kata kerjanya kata kerja bentuk pertama. Dewi Ayu nggak suka es, he she it suka es. Berarti simple present. Students banyak, they. Dewi Ayu nggak suka es. Borrow di sini kata kerjanya. Simple present ya. Nanti kalian merubah ke kalimat pasif, to be-nya bisa is, am atau are. Kita lihat objek yang dipindah ke depan. Tadi langkah pertama kalian sudah menganalisis tensesnya apa. Langkah yang kedua adalah memindahkan objeknya ke depan. Objeknya adalah library books, buku perpustakaan. The library books, buku perpustakaannya books, banyak. Berarti to be-nya are. Kata kerja ketiga, di sini borrow, ketiganya berubah jadi borrowed. Oleh siapa? Students. Students. Paham sampai sini? Silakan dicoba dua kalimat aktif ini, dicoba diubah ke kalimat pasif. Ini Miss kasih bocoran, ini adalah simple present. Oke? Tenses yang kedua, simple past tense. Jadi dulu waktu kalian ke kelas 8, materi simple past tense, masih ingat simple past tense itu untuk menyatakan kegiatan yang sudah lampau.
ditandai dengan kata kerja bentuk kedua. Ya, kita mulai merubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Langkah yang pertama, seperti tadi, kalian analisis dulu tensesnya apa. Kita lihat ya, somebody established this museum in 1753. Di sini kalian lihat kata kerja bentuk kedua. Berarti kalau kata kerjanya bentuk kedua, tensesnya adalah simple past. Kemudian, kalau tensesnya simple past, to be yang dipakai juga harus to be simple past, was atau were. Kemudian kata kerjanya kata kerja bentuk ketiga. Ingat, ini adalah rumus passive voice, kalimat pasif. To be ditambahi kata kerja bentuk ketiga. To be-nya harus disesuaikan sama tensesnya. Well, kita masuk ke langkah yang kedua. Setelah kalian menganalisis ini adalah tenses simple past atau simple past tense, kemudian kalian temukan objeknya yang mau dipindah ke depan. Objeknya apa sih di sini? This museum. This museum. Kita pindah ke depan. Museumnya ada berapa? 1. Berarti to be-nya was. Kata kerjanya established. Nah, ini kan kata kerja beraturan nih. Kata kerja keduanya established, ketiganya juga pasti sama, established. Oleh siapa? Subjeknya kita pindah ke belakang. By somebody. Nah, kalau ada kata seperti ini, kalian tinggal tambahkan lagi di belakangnya. Paham? Next example, kita masuk contoh berikutnya. My father made the table. Kita lihat, kata kerjanya kata kerja bentuk kedua ya. Berarti ini adalah simple past. Oke, kita temukan objeknya yang mau dipindah ke depan. The table. The table. Mejanya ada berapa? 1. Tunggal. Berarti to be-nya was. Kata kerjanya made. Kata kerja bentuk kedua. Ketiganya sama, made. Oleh siapa? My father. Subjeknya pindah ke belakang. Paham? Was sama were, ini kan to be untuk simple past tense. Was itu untuk I, he, she, it. Were untuk they, we, you. Jangan lupa materi kelas 8. Next. Change the following sentences into the passive voice. Silahkan diubah kalimat-kalimat di bawah ini ke kalimat pasif. Dan dua kalimat ini semuanya adalah simple past tense. Kita sampai 2 tenses dulu. Nanti minggu depan kita masuk ke tenses berikutnya. Masih dalam materi kalimat pasif. That's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.